Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Aci Katul. Mentul mantul. Wayai apa ya? Wayai untuk menyuguhkan sebuah konten yang berbeda. Untuk beberapa hari ke depan akan ada sesuatu yang berbeda ya Besti, dimana saya akan menyuguhkan sebuah novel karya saya pribadi. Karena ceritanya sangat-sangat panjang, maka saya akan membaginya part demi part. Jadi semacam cerita bersambung gitu ya Besti. Novel ini atau cerita pendek ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Beliau menceritakan semua kisahnya kepada saya secara jelas, rinci, detail, dan gamblang. Karena ini adalah sebuah kisah nyata, maka di sini saya menyamarkan semua nama pemainnya untuk menjaga nama baik semua orang yang ada di dalamnya. Jadi baik nama, lokasi, tempat, alamat, profesi, maupun latar belakang semuanya saya samarkan. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga nama baik semua pihak. Karena menurut narasumber, hampir 75% pemain yang terlibat atau orang-orang yang ada di alur cerita hingga saat ini masih hidup dan masih tinggal bertetangga dengan narasumber hingga saat ini. Seluruh alur cerita yang saya sampaikan adalah sebuah kenyataan yang dialami oleh narasumber. Hanya kata-kata di dalamnya yang saya sesuaikan agar bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diterima oleh semuanya. Terlepas dari semua itu, semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan semoga tidak ada yang merasa tersinggung ataupun merasa sakit hati. Mungkin kisah yang saya ceritakan ini mirip atau hampir sama dengan kisah hidup atau kisah masa lalu dari salah satu di antara kalian semua. Semua ini adalah real kisah yang saya ceritakan ulang dari kisah perjalanan hidup seseorang. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. My name is Jannah. Ini adalah aku. Ini adalah kisah perjalanan hidupku. Ini adalah sebuah kisah pengalaman hidupku. Pengalaman hidup yang ingin kubagikan kepada kalian semua. Ini adalah sebuah pengalaman hidup yang tidak indah, penuh air mata, rasa sakit, dan kekecewaan yang begitu dalam, dan sebuah pengkhianatan yang tak pernah bisa aku lupakan hingga akhir hayatku. Walaupun berat kisah ini, tetap harus aku jalani dan aku lalui. Kisahku sudah terjadi kurang lebih 35 tahun yang lalu, yang mana semua itu begitu sangat berat untuk dijalani. Tapi yang namanya hidup harus terus berjalan. Mau enak, mau tidak enak, mau sakit ataupun tidak, aku harus jalani dan lalui. Karena aku yakin perjuangan dan pengorbanan seorang istri, pengorbanan seorang ibu pasti akan menang untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Akhirnya di akhir cerita, di akhir kisahku, aku benar-benar menang melawan seorang wanita yang hendak menghancurkan keutuhan rumah tanggaku. Ini bukanlah kisah yang membahagiakan, bukan kisah yang patut untuk aku ceritakan kepada kalian semua. Tapi ini adalah tentang sebuah perjalanan hidup. Dengan kesabaran dan kesungguhan yang hakiki, kita pasti menang. Kita pasti bisa mempertahankan apa yang sudah seharusnya menjadi milik kita selamanya. Semoga kisahku tidak pernah kalian alami. Aku adalah Jannah. Sekarang usiaku 55 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Aku adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara. Semasa kecil sampai beranjak dewasa, tidak ada yang istimewa dariku. Aku sama dengan gadis seusiaku pada waktu itu. Kesibukan kami pada waktu itu hanya membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kami. Pada masa kami kecil, kami tidak pernah merasakan apa itu sekolah. Kami sering meminta untuk sekolah kepada kedua orang tua kami, tapi jawabannya adalah, sekolah kuwi nggo apa? Marai apa? Ben dadi apa? Sekolah kuwi ngentekno ragat, ra nyugihno malah marai melarat. Itulah pola pikir yang salah dari orang tua zaman dahulu. Tidak hanya orang tua kami saja yang mempunyai pola pikir seperti itu. Hampir semua orang tua pada zaman dahulu memiliki pola pikir yang sama seputar pendidikan. Di desa kami hanya orang-orang berada saja yang bisa merasakan nikmatnya sekolah, yang bisa beruntung bisa bersekolah pada masa itu. Hanya segelintir dari golongan berada saja yang bisa bersekolah. Hampir 90% anak-anak pada masa itu tidak ada yang bersekolah.
Karena kami berada pada golongan menengah ke bawah, jadi nasib kami sama, tidak pernah merasakan indahnya sekolah. Kegiatan kami hanya di rumah, membantu pekerjaan orang tua. Kami adalah anak yang patuh dan taat pada perkataan orang tua. Apa yang orang tua katakan, itulah yang kami lakukan. Kami tidak pernah membantah ataupun melawan perkataan orang tua. Walaupun kami adalah anak-anak yang patuh, tidak serta-merta orang tua kami mengekang kebebasan kami. Kami masih punya banyak waktu untuk bermain. Kami bebas berteman dengan siapapun. Tapi pada kenyataannya, kami hanya memiliki teman dari tetangga rumah kita saja. Semua itu mungkin karena kami tidak pernah sekolah. Tak banyak teman kami. Zaman kami kecil, tak ada handphone, tak ada wartel atau warung telepon, tak ada kantor pos ataupun pak pos, tak ada sepeda motor. Untuk kendaraan sepeda saja, kami tidak memilikinya. Tapi alhamdulillah, zaman kami kecil sudah ada listrik. Walaupun itu hasil dari nyalur kepada orang kaya yang baik hati, mengizinkan tetangganya untuk menyalur. Paling tidak, di malam hari, kami tidak berada dalam kegelapan. Zaman kami kecil, seringkali kami datang beramai-ramai ke rumah orang kaya di desa kami. Hanya orang kaya saja yang mampu membeli radio dan televisi. Televisinya pun pada zaman itu masih hitam putih. Kami sering datang beramai-ramai untuk mendengarkan siaran radio. Aku biasa datang bersama Yeni. Kami selalu berdua, kemana-mana selalu berdua. Rasanya bahagia sekali memiliki teman seperti Yeni. Dulu kami sering mendengarkan kisah ibu tiri yang kejam kepada anak tirinya. Biasanya kisah-kisah seperti ini yang sangat diminati anak-anak seusiaku. Sampai-sampai kita nangis bersama-sama karena terlalu menghayati alur ceritanya. Semasa kecil, aku selalu berteman dengan Yeni. Walaupun banyak anak-anak seusiaku, tapi rasanya hanya Yeni yang bisa menjadi teman sejatiku, yang bisa memahami dan mengerti aku. Begitu pula sebaliknya. Yeni juga sangat senang berteman denganku. Kami sangat klop. Aku merasa nyaman berteman dengan Yeni. Aku dan Yeni seumuran. Dari kecil kita selalu bersama-sama. Mungkin karena rumah kita dekat, sehingga kita juga bisa menjadi dekat. Rumah kita berada dalam satu gang yang sama, hanya berjarak beberapa rumah saja. Hampir setiap hari kami bersama-sama. Walaupun kami sangat klop dan kompak, aku dan Yeni sebenarnya sangat jauh berbeda. Yeni itu adalah anak yang humoris, periang, ramah, percaya diri, dan mudah bergaul dengan siapapun. Sedangkan aku kebalikannya, aku pemalu, sangat pemalu. Aku dan Yeni sama-sama tidak sekolah. Walaupun kami sama-sama tidak sekolah, Yeni jauh lebih pintar dariku. Yeni pandai membaca dan menulis. Entah dari mana ilmu itu Yeni dapatkan. Sedangkan aku sama sekali tidak bisa membaca dan sama sekali tidak bisa menulis. Yeni sangat banyak memiliki teman, baik laki-laki maupun perempuan. Yeni itu benar-benar berbeda. Pertemanan kami tidak hanya pertemanan anak kecil semata. Pertemanan kami berlanjut hingga kami beranjak dewasa. Di saat remaja, pesona Yeni benar-benar keluar. Ternyata Yeni mempunyai suara emas, suara yang indah dan merdu. Menyadari bakat yang dimilikinya, Yeni tidak menyia-nyiakannya. Yeni memutuskan untuk bergabung dengan sebuah grup pementasan seni. Dan alhamdulillahnya Yeni diterima. Yeni adalah anak yang pemberani dan percaya diri. Dengan mudahnya, Yeni langsung direkrut menjadi anggota dan didapuk menjadi seorang sinden di grup pementasan tersebut. Sinden adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi, mengiringi orkestra gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Yeni adalah seorang sinden yang mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan memiliki keahlian menyanyi yang baik, serta memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyanyikan tembang. Di setiap tampil, Yeni selalu mengenakan kebaya lengkap dengan selendang panjang, memakai riasan yang sangat cantik, dan juga memakai sanggul. Bisa dibayangkan betapa cantiknya Yeni di setiap dia tampil. Di antara sinden-sinden yang lain, hanya Yeni yang tampak begitu berbeda. Badannya yang begitu aduhai, parasnya yang begitu ayu, disertai dengan suara merdunya. Benar-benar paket komplit yang ada di diri Yeni. Semenjak Yeni sibuk dengan dunia barunya, hubunganku dengan Yeni jadi agak jauh. Karena sekarang Yeni tidak punya waktu untuk bermain denganku. Yeni sekarang sangat sibuk latihan, sibuk pementasan. Kalaupun ada waktu luang, biasanya dipakai Yeni untuk beristirahat. Yeni sekarang benar-benar berubah. Yeni sekarang pandai berdandan, memakai pakaian yang bagus-bagus,
Benar-benar wanita idaman semua laki-laki, pikirku dalam hati. Kini usiaku menginjak 17 tahun, di usia yang sama dengan Yeni. Sedangkan Yeni mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk mengubah masa depannya. Dan aku, ya aku masih di sini, masih seperti ini. Tak ada perubahan apapun, tetap sama dan tidak ada yang berbeda. Dan pada akhirnya aku dijodohkan oleh orang tuaku. Bagi orang tua di desaku, usia 17 tahun adalah usia yang sangat matang untuk menikah. Selain usia, aku juga tidak memiliki kegiatan apapun untuk menghasilkan rupiah. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk menolak perjodohan ini. Akhirnya, aku benar-benar dijodohkan oleh orang tuaku. Katanya kalau aku tidak segera menikah, maka aku akan menjadi perawan tua yang tak laku-laku. Sungguh mitos atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan semua ini bikin aku takut untuk menolak perjodohan ini. Aku putuskan untuk menerima perjodohan ini tanpa mengetahui seperti apa calon suamiku. Bapakku pernah berkata kepadaku, kami sebagai orang tua akan merasa sangat malu kepada tetangga dan saudara karena telah membiarkan anaknya menjadi perawan tua. Karena aku takut menyakiti hati kedua orang tuaku, akhirnya aku terima perjodohan ini. Sebenarnya bukan hanya aku yang mengalami perjodohan ini. Semua kakak-kakakku juga mengalami hal yang sama. Dan hampir semua gadis di desaku juga mengalami hal yang sama. Semuanya ini sungguh hal-hal yang wajar sekali terjadi di desa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.